Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Jawa Timur, sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar Anda di siang hari ini? Cuaca di daerah sini ya. Kalau tanya kabar pasti ada hubungannya dengan cuaca. Cuacanya rada mendung, rada terang, magak-magak nggak jelas. Semoga Anda dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat dan juga bahagia. Nah, sahabat, siang hari ini di siang hari ini kita akan membahas hal yang panas sekali minggu ini dibahas oleh beberapa media massa lokal, terutama di Jawa Timur. Kita sudah ada di Ngaji Hukum, masih bersama saya Isna Safira dan juga narasumber kita ada Haji Samyadi Makin Rahmat SPD SHMH, Ketua LPBH NU Sidoarjo dan juga sebagai Ketua Komdis Asprof PSSI Jatim. Wah, sudah ketahuan nih kata kuncinya apa ya? Yap, benar, kita akan membahas soal viralnya kasus percobaan suap Liga 3 PSSI. Saya sapa dulu narasumber kita. Halo, Assalamualaikum Abah, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar suara Surabaya dan para mitranya, dan siapa saja pendengar suara Surabaya berada, mudah-mudahan selalu mendapat ridho dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat walafiat, dan salam olahraga, salam fair play. Karena saya selaku Ketua Komdis Asprof PSSI Jawa Timur dan Ketua LPBH NU Sidoarjo. Juga salam buat Mbak Safira dan krunya, mudah-mudahan selalu juga diberikan keberkahan, yang penting barokah. Alhamdulillah. Bagaimana ini Abah? Saya panggil Abah ya. Luar biasa ini. Saya baca di media massa banyak sekali ini quote dari Abah yang berseliweran terkait dengan percobaan suap Liga 3 PSSI. Rame, panas sekali ya ini Abah ya. Sebenarnya apa sih Bah di balik viralnya kasus ini? Jadi kita memulai gelar Liga 3 MS Glow Formen itu kan salah satu sponsornya, jadi pakai nama itu. Mulai kita kick off kan tanggal 3 November. Oke. Ya, saat itu kebetulan yang venue-nya di Stadion Gelora Joko Samudro Gresik dan aman. Saat pertandingan itu aman dan tidak ada sesuatu apapun. Mulai pertandingan yang kedua dan juga ada pertandingan yang memasuki ketiga antara di masing-masing grup itu, mulai kita mendengar adanya selentingan bahwa salah satu grup, bahkan beberapa grup itu mulai adanya yang mogok tidak bermain, gitu kan. Kemudian termasuk adanya isu supaya timnya ngalah. Tentu akhirnya saya selaku ketua Komdis, jadi di 14 venue yang dilakukan oleh Asprof PSSI Jawa Timur itu, kita juga menempatkan masing-masing selaku ketua panitia disiplin atau pandis di masing-masing venue itu, dibantu oleh perangkat pertandingan. Nah, dari situlah saya meminta mewaspadai ketika ada sesuatu yang perlu didalami, kemudian ditelaah kembali sesuai dengan regulasi, baik itu regulasi di Liga 3 maupun kode disiplin PSSI dan statuta yang ada. Nah, maka tanggal 11 itu kami mendengar adanya berita, kemudian juga langsung direspon oleh Ketua Asosiasi atau Asprof PSSI Jawa Timur dan Wakil Ketuanya, dan kemudian dengan Mbak Ririn selaku Sekretaris atau yang kita sebut Sekjen, kita rapat supaya Komdis segera menindaklanjuti itu. Begitu ada proses itulah, kami meminta beberapa klub-klub yang memang patut kita duga sebagai sasaran atau objek itu, kita komunikasikan. Nah, akhirnya salah satu fokus yang sekarang lagi viral, bukan hanya di Jawa Timur, bahkan nasional, bahkan beberapa media asing itu menghubungi kami untuk diwawancarai. Tentu kami juga memilah-milah karena jangan sampai nanti isu yang sudah viral ini dan kemudian kita punya
tujuan bagaimana memberantas mafia suap maupun pengaturan skor ataupun perjudian di lingkungan sepak bola Indonesia. Jadi tidak hanya pengertiannya PSSI, tapi pelaku-pelaku yang ada di dalamnya itu sudah harus menyadari bahwa saatnya kita bisa memperbaiki citra dari PSSI ini tentu dengan peningkatan prestasi yang ada. Nah, dari situlah kemudian manajemen Gestra itu mengadu ke Komdis. Mengadu ke Komdis bahwa ada percakapan yang sudah direkam antara Dimas Giopi dan bendaharanya Gestra Paranami FC, di mana disitulah kemudian ada permintaan dari Dimas Giopi ini agar klub Gestra atau Gresik Putra yang sekarang pindah berhome posisinya di Malang itu untuk mengalah saat melawan NZR Sumbersari FC. Nah, itu dengan imbalan waktu itu 70 juta, kalau sesuai ada tambahan 30, jadi antara 70 sampai 100 juta. Kemudian Mbak Zanya ini menolak, gitu kan. Kemudian dari situlah muncul dari pembicaraan itu bahwa kalau manajemen tidak mau maka kami akan mendekati atau mengajak pemain untuk ikut bermain. Dari situlah kami akan menelusuri itu. Maka pada hari berikutnya kami mengundang untuk dilakukan sidang. Langsung direspon oleh Sekretariat dan Deputi Asprop PSSI untuk mengundang pihak-pihak yang perlu kita minta keterangan maupun cross-check terhadap informasi itu. Dan waktu itu hadir baik manajemen atau manajernya Gestra, Mas Bagio Sulaksono maupun Mbak Za Eka Wulandari yang kemarin lebih panas lagi karena informasinya jadi korban lari atau tabrak lari gitu kan, di saat di Malang itu di daerah di dekat Landung Sari, Dau, Malang. Gitu. Jadi kami secara tugas dari Komdis kan gitu kan sudah melakukan vonis atau sanksi terhadap orang-orang yang patut diduga. Jadi ada dua kejadian. Satu kejadian itu Gestra Paranami FC melawan NZR Sumbersari FC dan saat Gestra itu melawan Persema. Jadi ada dua kejadian. Dan saat di Persema itulah kemudian menjadi semakin ramai karena dari rekaman dan saksi yang ada itu ternyata orang yang selama ini gembar-gembor di salah satu media televisi nasional, ya, kalau kita bisa sebut langsung aja di Mata Najwa yang viral itu, dan ada orang narasumber yang bernama Bambang Suryo atau kita sebut BS, nama di KTP-nya Yoyo Bambang Suryo. Jadi kami selaku Komdis juga melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti tambahan bagaimana menguatkan apa yang telah menjadi tugas dari Komdis. Di situ kemudian ada namanya Ferry Afrianto, kemudian ada namanya Ansori, juga ada namanya BS. Dari kasus yang pertama, selain Dimas Yopi, muncul namanya David, muncul namanya Billy. Nah, tapi kita tidak bisa mengorek lebih jauh karena kewenangan Komdis yang terbatas, tidak bisa memanggil paksa, tidak bisa artinya sesuai dengan tugas-tugas fungsi penyidikan. Akhirnya oleh Komdis juga karena ada melibatkan pemain dan kitman yang di Gestra itu, mereka semua yang memang terbukti kita sanksi. Jadi kayak Dimas Yopi itu sesuai dengan putusan Pandis 001 itu kita sanksi tidak boleh bermain aktivitas di sepak bola itu 10 tahun dan denda 100 juta. Sedangkan Ferry Afrianto kita sanksi dengan tidak boleh beraktivitas di sepak bola selama 5 tahun plus sanksi denda 50 juta. Sedangkan pemain dari Gestra, karena dia itu yang diajak tidak lapor kepada manajemen, itu kita anggap kelalaian, maka karena usianya juga masih muda, kita hukum percobaan. Jadi kita beri sanksi 12 bulan tidak boleh beraktivitas dengan masa percobaan 24 bulan. Artinya ketika dua pemain ini
dengan kitmennya itu masih terlibat lagi, maka dia menjalani hukuman 1 tahun tidak beraktivitas plus artinya tindakan pelanggaran atau perilaku buruk yang dilakukan saat melakukan lagi. Jadi begitu, Mbak. Saya kira. Baik, ini tadi menarik. Abah bilang kewenangan, tidak ada kewenangan untuk memaksa. Kemudian siapa yang bertanggung jawab atas hal tersebut? Kalau memang nih ya, Abah sebagai ketua komdisnya saja tidak punya kewenangan, siapa yang harusnya bertanggung jawab? Apakah ada unsur-unsur atau pihak-pihak lain yang sengaja menjadikan seperti itu, Bah? Jadi dari aturan regulasi kan gitu kan, kita sandarannya adalah regulasi di Liga 3 sendiri karena kita ini di kompetisi Liga 3, kemudian di kode disiplin atau kodis PSSI maupun statuta itu sampai ke FIFA. Jadi ketika ternyata itu patut diduga ada perbuatan atau tindakan yang mengandung unsur pidana, maka tentu itu kita tindak lanjuti kepada penyidik atau aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan awal, tentu didasari oleh laporan kita kan begitu. Nah, maka kami pada tanggal 19 kemarin itu kita juga melapor kan gitu kan. Hari Senin itu kita melapor kepada Polda setelah kita putuskan tanggal 19 terhadap mereka kan gitu kan. Akhirnya kita melapor dan juga di situ kita sebutkan siapa yang kita laporkan, DKK itu dengan orang-orang yang telah saya sebut tadi itu. Jadi selanjutnya Polda melakukan pemanggilan. Dari pemanggilan yang hari Jumat kemarin itulah, maka terjadi insiden hari Kamisnya Mbak Za itu dan suaminya Awaludin kemudian ditabrak oleh 2 orang yang memakai kendaraan motor yang tidak dikenal sehingga sampai terjadi luka-luka. Maka respon sekali dari Polda Jatim luar biasa. Kami selalu koordinasi saat hari Kamis itu malam, kemudian pagi saya dimintai keterangan, bahkan menurut saya maraton itu mulai jam setengah 10 sampai hampir jam 5 kurang kan gitu kan sampai asar. Nah, itu tentu mengurai persoalan-persoalan yang ada termasuk dari saksi-saksi yang lain hadir yaitu Mas Bagio, kemudian Andi Cahyo Kurniawan itu kapten timnya Destra, kemudian ada Hendra Putra itu juga pemain liftbacknya Destra dan kitmennya Mas Dersi Galang Ramadhani itu Mbak sementara itu. Baik, tadi Abah sempat menyinggung ya soal ada hubungan permainan ini. Itu ada hubungannya dengan judi online. Benarkah, apakah sudah ada tahap-tahap penyidikan dan apakah sudah muncul ini Bah bukti-bukti mengarah ke hubungannya dengan judi online? Jadi dari pengakuan salah satu orang yang kita anggap sebagai terlapor maupun terhukum, itu dalam saat kita sidang Komdis itu sudah memberikan keterangan awal bahwa dia bermain sendiri untuk kepentingan judi online. Jadi dari situlah tentu seandainya yang bersangkutan itu memberikan nama-nama yang itu kaitannya dengan family football atau orang-orang yang terikat langsung dengan kepentingan dari regulasi PSSI atau regulasi di Liga 3 maupun dia bagian dari tim klub-klub yang ikut terlibat dalam kompetisi ataupun orang-orang yang masih ada sangkutnya dengan PSSI, maka pun Komdis punya kepentingan untuk memanggil. Tapi ketika yang bersangkutan itu tidak lagi atau tidak bagian dari family football, maka itu bukan jangkauan dari Komdis. Makanya Komdis tidak punya kewenangan untuk memanggil atau memaksa terhadap siapa orang yang memang tidak ada kaitannya dengan bola secara langsung. Maka dari situlah kita memilah dan memilih, dan begitu kan dari mereka yang terlibat dan dari pengakuan-pengakuan ada termasuk rekaman dan chat WA maupun foto-foto yang sudah kita gali bersama sebagai dokumen itu sebagai awal dari alat bukti maupun bisa dijadikan barang bukti, maka itu patut dari kami kemudian mensandarkan pada laporan itu adalah adanya upaya percobaan suap yang dilakukan orang-orang yang terlapor dengan sandaran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Suap yaitu nomor 11 tahun 80.
Ya, Abah, ini menarik sekali. Saya jadi penasaran, kenapa hal ini bisa terjadi? Apa karena, mohon maaf, apa karena memang gaji dari pemain ini kurang, atau mungkin apa jadi menyebabkan pemain ini sampai mau disuap seperti itu, Bah? Kebetulan dari kami yang lakukan suap belum terjadi kan begitu. Tapi Mm-mm. tentu kita tidak bisa mendalami lebih jauh Mm-mm. dan terhadap kemungkinan kalau suap itu sudah terjadi karena belum terdeteksi maupun terdata bagi kami. Tapi dari pengakuan dan kemudian informasi yang ada bahwa perjudian online itu karena di luar ini kita bicara secara global bahwa judi online itu legal. Mm-mm. Malaysia, Mm. Singapura, kemudian di negara ASEAN maupun itu berkaitan dengan Piala Champion atau Liga Eropa maupun liga-liga yang ada di belahan dunia, terutama Mm-mm. di Amerika Latin. Gitu. Jadi ketika itulah karena kita sudah sistemnya online, Mm-mm. tentu banyak orang yang kemudian tergiur ikut terlibat di dalamnya Mm. karena mungkin mengadu keberuntungan. Padahal secara kita sebagai manusia beragama bahwa judi itu kan tetap haram. Mm-mm. Nah, maka dari sinilah kita dari unsur ngaji hukumnya itu ada sesuatu yang mudorot itu tentu kalau kita lakukan pasti efeknya juga mudorot. Walaupun ada keberuntungan sepihak atau menguntungkan bandar kan begitu kan, yang namanya bandar kan tidak mau rugi kan begitu. Nah itulah kemudian melakukan cara-cara dan salah satu wadah yang memang efektif itu adalah pelaksanaan atau saat pertandingan sepak bola. Apalagi pertandingan sepak bola itu merupakan kompetisi yang berkesinambungan. Dengan Liga 3 kebetulan Jawa Timur itu klubnya sangat luar biasa kan gitu kan, hampir 60, kemudian terbagi dalam venue atau kelompok grup itu 14 pembagian grup. Tentu ini menjadi sasaran dan kemudian bisa kemungkinan juga orang-orang yang punya kepentingan baik langsung maupun tidak langsung ingin menjadi semacam pemegang remote terhadap kepentingan-kepentingannya, dan salah satu kepentingannya itu adalah kepentingan judi. Dan ketika orang berbicara judi itu kemudian ada, kita kenal betting kan itu yang 365, yang itu sudah hampir semua anak-anak milenial atau gaul yang di dunia online itu paham itu. Paham, gitu. betul. Mulai game-game itu sudah paham semua. Makanya kita sebagai bagian dari tugas Kombis itu membatasi ruang gerak mereka, atau setidaknya kamu tidak tahu mencampuri mereka, tapi juga kamu jangan mencampuri urusan kami. Artinya pelaksanaan liga ini kalau dicapek-capek tentu kita tidak terima. Kita ingin menegakkan dan ingin pelaksanaan Liga 3 itu berjalan dengan fair play, dengan sesuai dengan regulasi, dengan kode disiplin maupun statuta dan ketentuan-ketentuan yang itu punya dampak dan efek biasa bagaimana pemain. Artinya Liga 3 ini kan sekumpulan dari anak-anak muda yang diaturannya itu tidak lebih dari 22 tahun. Tentu ini adalah pemain-pemain yang sudah siap untuk menjadi pemain profesional. Kalau kemudian dalam kompetisi itu diracuni kan begitu, nah, dengan kepentingan-kepentingan yang lain, tentu masa depan secara tim sendiri, artinya menemukan pemain bertalenta yang akhlak, yang punya akhlak, tentu sulit. Karena tadi kan Mbak dengan bilang apakah ada karena faktor pemain itu gajinya kecil itu karena memang menuju proses ke sana, tentu bicaranya tidak sekedar gaji kalau ingin kemudian berprestasi baik. Ketika dia di level yang lebih tinggi, tentu gajinya naik otomatis. Memang butuh perjuangan. Dan saya tanya beberapa pemain ketika dia di Liga 3, kemudian ada streaming dari salah satu sponsor yang begitu luar biasa dan hasilnya bagus. Dia berpikiran, saya ini di Liga 3 sebagai tangga awal untuk bisa dilihat orang, kemudian pemain yang bagus, sehingga ketika klubnya ini bisa naik ke level 3 dari level 3 ke level 2 atau dari Liga 3 ke Liga 2 kan gitu kan, tentu levelnya permainannya kan juga meningkat dan gaji kontraknya juga tentu akan meningkat. Naik, betul. Dan disitulah Mbak, artinya jangan sampai tujuan global itu atau tujuan internasional umum dari pelaksanaan Liga 3 itu kemudian tercerabik, kemudian teracuni, bahkan menjadi virus yang nanti dianggap biasa. Nanti bahaya kalau dibiarkan. Makanya seperti instruksi dari Ketua Asprof PSSI Jawa Timur Bapak Ahmad Riyad UB PSG itu bahwa harus maju terus. Bahkan kemarin itu setelah di Liga 32 kita semua tahu ketika MCM itu, ketika manajer meeting itu semua manajer yang mewakili dari klub itu
mendatangi fakta integritas. Hmm. Artinya jangan sampai kalau klubnya itu terlibat suap atau pelanggaran yang itu melanggar baik kodis, regulasi maupun ketentuan yang sangat fatal, itu bandingnya atau nanti sanksinya tidak bisa ikut lagi di Liga 3 tahun berikutnya. Ini kan sebuah komitmen yang luar biasa, harus juga didukung oleh semuanya. Ya, baik, Bah. Ini sebenarnya ya, Bah, ya, menurut saya sering sekali baca dulu di bukan hanya bulan ini, beberapa di awal-awal tahun juga kan banyak sekali hal-hal ini. Ini memang sudah cerita lagu lama kah? Terus baru terblow up atau baru di semacam ditindaklanjuti ketika TV nasional nih, tadi Abah sebut Mata Najwa itu ya, berhasil memblow up, akhirnya barulah yang kecil-kecil atau yang tingkat-tingkat lokal ini baru akhirnya ditindaklanjuti begitu, Bah. Ya, artinya begini, kalau kita bicara di tempat manapun, ketika kemudian di dunia ini kan ada dua keping, yang artinya baik dan buruk, kan begitu kan. Kemudian peraturan juga begitu, ada orang yang juga tidak mau korupsi, juga ada orang yang korupsi, juga ada orang yang mau disuap, juga ada orang yang tidak mau disuap. Juga gitu dalam permainan sepak bola sama, ada orang yang memang dalam pikirannya itu dia bermain bola secara foul play, atau juga bisa jadi orang ingin ke sepak bola bikin klub itu hanya kepentingan bisnis atau kepentingan-kepentingan dalam mencetak pemain kemudian dijual ada keuntungan. Nah, itulah kemudian sebuah simbiosis, artinya pergerakan dan perputaran itu tentu kita harus kemudian menyaring itu kan gitu kan. Nah, mana yang kemudian itu baik, ya kita tidak lanjuti dengan ketentuan dan aturan yang ada. Begitu itu buruk, maka kita harus antisipasi dan kemudian ada tindakan gitu kan. Nah, ketika kita bicara sekali lagi, ketika produk PES atau di sebuah prosedur atau produk PES itu kemudian menghasilkan suatu produk PES yang itu disiarkan secara publik, tentu ada aturan-aturan yang standar. Artinya ketika narasumber itu ternyata sumber itu pembohong, maka juga harus ditindaklanjuti. Jangan kemudian bahwa itu karena kita punya hak tolak melindungi narasumber, kemudian sumber yang tidak qualified itu atau bahkan sumber yang tentu tidak memberikan informasi yang sebenarnya atau kebohongan ini harus kita ungkap. Jangan sampai kemudian melindungi oleh para pembohong-pembohong itu dilindungi, atau sebaliknya kita sama begini contohnya Mbak Safira, ketika kemudian ada orang narasumber berkaitan dengan bola, ternyata sumbernya itu tukang becak gitu loh, yang hanya dengar dari radio, dari televisi, kemudian sudah mengambil kesimpulan bahwa ada perjudian, bahwa ada wasit yang bisa diatur, bahkan wasit di Liga 1 kan gitu kan kalau di waktu itu di acaranya. Padahal tentu orang yang terlibat di Liga 1 wasit ini kan jadi pertanyaan, dia punya keluarga, kemudian punya juga bagian dari orang-orang public figure yang situ punya juga kewajiban yang begitu berhubungan dengan masyarakat. Tentu ketika disebut wasit Liga 1 terlibat suap pengaturan skor, tentu efeknya orang yang tidak pernah terlibat pun akhirnya merasa kena. Betul, ya. Ya, itu kan juga harus jadi pemikiran. Jangan sampai artinya kita itu memunculkan suatu informasi yang berbau sensasi hanya kemudian sesaat tanpa berpikir panjang bagaimana dampak dari itu. Kalau memang ada sesuatu yang berbuat salah, ya mari kita berantas bersama. Seperti instruksinya Pak Riyad, juga Ketua Umum PSSI, kan begitu. Kita berantas habis gitu, jangan sampai. Nah, apa bisa habis? Ya tentu tidak bisa, karena apakah akan muncul lagi pejudi-pejudi yang mungkin dengan cara dan tata cara yang lebih ulung, lebih ulet, dan kemudian sistemnya lebih sistematik. Ya. Betul. Polisinya pintar, malingnya lebih pintar lagi gitu ya, Abah ya? Ya, karena sarana judi itu kan kita jangankan dilihat sepak bola, kita di pinggir jalan aja ketika kemudian di traffic light itu muncul, kita bisa saya kasih judi, ayo mobil yang mau muncul itu nanti ganjil atau genap, ini dari plat nomor saja, kan gitu kan. Belum lagi nanti dari berapa sama nanti yang muncul itu Pol atau mungkin sedan atau apa, itu bisa jadi judi. Gitu. Apalagi di sepak bola kan begitu. Kalau kita memang otaknya itu judi, maka judi itu sebagai sandaran bisa jadi menjadi pekerjaan, sebagai sebuah tumpuan. Maka kita memberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa judi itu lawan rakyat, lawan masyarakat yang harus kita berantas bersama.
Baik, Abah, ini menarik sekali ya, panas makin panas juga pembahasan soal hukum di bidang sepak bola, karena sepak bola di Indonesia ini kalau dibilang bagus ya bagus, dibilang tidak bagus ya tidak bagus, tapi yang paling membuat panas itu supporternya ya, Bah ya. Yang semakin menggodok panasnya itu supporternya, yang membuat semangat menyelesaikan permasalahan A, menyelesaikan permasalahan B dan lain sebagainya. Baik, Abah, kita jeda dulu ya, Bah, dengan beberapa spot dan pesan-pesan. Masih bersama kami ya, Bah. Baik, sahabat, Ngaji Hukum ini live dan serentak di Suara Sampang FM 102,2, RGR Tulungagung FM 90,1, R Salanganjo 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Anda bisa mengikuti live interaktif bersama kita, bertanya langsung kepada pakarnya ini ya, pada narasumber yang sangat kredibel sekali terkait dengan dugaan suap Liga 3. Anda bisa mengirimkan interaksi Anda di Instagram kita @suara_sidoarjo, ada Facebook di LPPL Radio Suara Sidoarjo, atau bisa komen langsung di YouTube kita live Suara Sidoarjo channel, atau Twitter di tweet @susi_live atau @suarasidoarjo. Anda juga bisa langsung telepon di 0318961514 atau di WhatsApp 081130910009. Kami akan segera kembali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku, khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Ya sahabat, sudah hampir 2 tahun ya pandemi COVID-19 menguras habis energi dan mimpi kita semua. Kabar ditemukannya vaksin COVID-19 merupakan game changer yang menumbuhkan sejuta harapan. 250 juta penduduk Indonesia melalui uang pajak yang kita bayarkan. Pemerintah berupaya untuk menyediakan vaksin gratis agar masyarakat dapat berkegiatan lagi secara normal. Pajak kita untuk vaksinasi kita. Informasi ini persembahan Kanwil DJP Jatim 2. Ya ampun, anakmu kok ngontot kinuk-kinuk ngene to yo? Tak PM mari. Lah, kowe ora duwe anak sih. Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean iki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import. Sing penting susu karo tukoke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora ning market-market ngono kuwi to ning. Yo wis, yo rame-rame yo. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Yo mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah. Sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Wah, apa ini ya? Aku kabulkan satu permintaanmu. Kok satu, Jin? Malah nawar lagi. Ya udahlah, aku mau punya pabrik rokok biar bisa kaya. Pabrik rokok?
udah punya izin belum? Alah, nggak usah pakai izin lah. Oke, saya kabulkan. Loh, kok di penjara, Jin? Rokok ilegal, iya penjara. Hati-hati dengan rokok ilegal, kenali dan pahami ciri-cirinya. Tidak ada pita cukainya atau ada pita cukai tapi palsu. Atau pita cukainya bekas. Bisa juga pita cukainya beda dengan jenis rokoknya. Karena nggak ada pita cukai, nggak ada jaminan aman. Kan nggak ada ukuran kandungan nikotin dan zat lainnya. Dan yang pasti, merugikan negara. Jadi ingat, jangan beli rokok ilegal atau polosan. Bahaya buat diri sendiri dan bikin negara rugi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo dan Dinas Kominfo Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah. Punya 6 manfaat: meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 082142256646, 082142256646. Cheers Healthy Drinking Water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Momong dorong budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe? Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gawekno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sudah lama kita melalui masa-masa berat. Bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, teman, bahkan ruang gerak. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang. Harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Bahwa esok kita bebas melangkah lagi. Sampai saat itu tiba, negara hadir untuk membersamai perjuangan kita. Memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Ada tamu, Pak. Katanya dari KPK. Sudah cek identitasnya? Keperluannya apa ya? Katanya dari KPK Regional 1. Dia menawarkan Bapak jalan keluar untuk kasus tambang tempo hari itu, Pak. Loh, kita sudah clearkan semua urusan itu dengan benar. Kamu yakin orang itu dari KPK? Saya nggak tahu, Pak. Ngakunya sih begitu.
Untuk menghindari penyalahgunaan nama KPK oleh pihak lain, Anda perlu tahu bahwa setiap bertugas, pegawai KPK dilengkapi dengan surat tugas dan kartu identitas resmi yang dikeluarkan KPK. Pegawai KPK juga dilarang menjanjikan atau menerima, apalagi meminta imbalan dalam bentuk apapun. KPK tidak membuka kantor cabang atau kantor perwakilan khusus KPK di daerah-daerah, serta tidak pernah menunjuk organisasi, lembaga, atau media manapun sebagai perpanjangan tangan, mitra, konsultan, pengacara, maupun perwakilan dari KPK. Pelayanan yang dilakukan oleh KPK bersifat gratis, serta merchandise KPK tidak diperjualbelikan. Informasi lebih lanjut mengenai KPK dapat dilihat di www.kpk.go.id serta melalui Twitter di @kpk_RI. Sahabat, telah dibuka outlet store Levi's Kamis kemarin dan hari ini masih ada 25 November 2021 di Tol Sidoarjo kilometer 754. Anda bisa mendapatkan diskon sampai dengan 50% dan tambahan diskon 10% selama 3 hari pertama untuk setiap pembelian 5 item atau lebih dalam satu struk. Yuk belanja semua koleksi tops and bottoms dan aksesoris Levi's kesukaan sahabat. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Baik sahabat, kita kembali di Ngaji Hukum masih bersama Haji Sami Haji Makin Rahmat SPD SHMH selaku Ketua Komdis Asprof PSSI Jawa Timur. Masih bersama kami Abah? Ya, suaranya belum ada nih Abah. Ya halo, oh ya sudah. Baik Abah, bisa ya? Ya, sudah dengar? Siap. Ya. Abah, ini sebelum kita beralih ke beberapa pertanyaan yang tadi sepertinya ya memberikan semangat dan sebagainya, kita lanjutkan dulu tadi. Tadi Abah sudah menjelaskan bahwa ada beberapa kena sanksi ya di Mas Jopi, ada sanksi 10 tahun dan denda uang ya 100 juta dan juga Ferry 5 tahun dan 50 juta dan juga yang dari Gestra itu karena masih muda maka ada hukum percobaan. Nah kemudian ini pertanyaannya Abah, dampak bagi pemain selain itu, selain 3 yang disanksi, dampak pemainnya dari klub-klub tersebut dan juga di Liga 3 sendiri bagaimana Abah terkait kasus ini? Artinya kan sudah dari proses ini kan, setelah dari semua klub peserta Liga 3 MS Glow Foreman ini terlibat di masing-masing grup kan gitu kan. Kemudian dari situ kan diambil juara dan runner up. Kemudian ada 4 terbaik di urutan 3 sehingga terkumpul 32 klub yang maju di ke babak berikutnya. Yang kemarin hari Jumat itu sudah dilakukan MCM atau manager meeting kan gitu kan. Nah, salah satu dari isi dan kemudian harapan hampir semua tim dalam pelaksanaan laga 3-2 itu, maka kita artinya sepakat baik Asprof, perangkat pertandingan, peserta dari klub-klub itu untuk menegakkan dan menjunjung fair play dan kemudian menghormati regulasi, kode disiplin, statuta dalam pelaksanaan sepak bola di Liga 3 Asprof PSSI Jawa Timur. Artinya bahwa ini bagian dari tentu adalah kemajuan. Artinya secara Jawa Timur ini semua tahu adalah gudangnya pemain-pemain bertalenta, gitu kan. Kalau kemudian sumur atau tempat yang untuk menghasilkan banyak pemain ini diracuni, dan tentu nanti menghasilkan air yang beracun dan bisa mematikan yang lain. Betul. Nah, makanya kita harus segera mungkin melakukan antisipasi dan tindakan-tindakan real sehingga nanti pegangan untuk ke depan maka diperlukan sebuah keseriusan, kesanggupan dan tentu adalah sikap tegas. Tentu ke depan itu ini saya juga sudah mendengar dalam juga penggodokan, artinya Bapak Ahmad Riyad dalam perbaikan ke depan terhadap Asprof maupun beliau kan juga selaku Exco dan salah satu tugasnya adalah selaku komite wasit kan gitu kan. Artinya pengadil lapangan itu juga harus punya dedikasi, punya pemahaman, pengetahuan, tidak hanya kuat di fisik saja di lapangan, tapi juga punya intelijensi dan kepekaan dalam memutuskan setiap
terlibat dalam pertandingan sepak bola. Artinya putusan wasit itu walaupun kemudian itu dia karena keterbatasan sebagai manusia kan gitu kan, bukan unsur kesengajaan, tapi karena pertandingan ini dilihat oleh jutaan mata begitu kan, tentu bakal muncul image negatif. Makanya kemarin itu PSSI ya pusat itu mengusulkan kepada FIFA bahwa ada tambahan asisten wasit yang di dekat gawang sehingga ketika ada insiden atau ada pelanggaran-pelanggaran yang itu mungkin dari sisi mata wasit itu tidak terjangkau, maka bisa dibantu oleh wasit yang selama ini sudah asisten 1 dan asisten 2, tapi juga dibantu oleh wasit yang dekat dengan objek terjadinya pelanggaran terutama di dalam kotak 16. Nah, ini kan sering kadang-kadang jatuh sendiri karena pandangannya dari samping itu seakan-akan terlanggar kan gitu kan, sehingga ada putusan penalti. Tentu bagi tim yang dirugikan pasti akan protes, dan protes itu kalau di Indonesia kan beda dengan protesnya pemain-pemain profesional yang ada di Eropa kan gitu kan. Nah, kalau di sana protes kemudian protes lagi, wasit tidak segan-segan mengeluarkan kartu merah karena dianggap membangkang atau mengganggu dalam proses pertandingan itu. Karena apa? Nanti setelah pertandingan itu ada namanya untuk melakukan pengaduan atau laporan khusus terhadap dugaan putusan wasit yang salah kan begitu. Tidak kemudian di lapangan wasit kemudian ketika ada putusan yang tidak bersesuaian itu, ketika peluit sudah dibunyikan, maka yang terjadi bukan saling bersalaman kan gitu kan, tapi saling pukul. Betul. Nah, itulah hal-hal yang artinya perilaku-perilaku buruk itu, perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan statuta dan kode disiplin itulah yang sekarang ini perlu kita sosialisasikan. Jadi yang pertama adalah bagaimana kemampuan manajerial di tiap klub itu kan gitu kan. Artinya yang terlibat di Liga 3 itu tentu nanti ada verifikasi, tidak hanya verifikasi administrasi kan gitu kan, tapi juga dilakukan verifikasi faktual. Artinya kalau di situ disyaratkan ada dokter di Liga 3 di tiap tim itu kan, tentu dengan kondisi Liga 3 yang secara finansial untuk tidak mampu membayar dokter kan itu kan. Oh ada diberi toleransi bisa paramedis gitu kan. Ya minimal yang dirinya paham bagaimana terhadap penanganan ketika terjadi penanganan pertama kan itu kan. Nah, itu ada sebuah pembicaraan yang itu harus diputuskan. Jangan kemudian karena memenuhi syarat dan gitu kan, dia di posisi dokter tapi ternyata kesehariannya dia tukang parkir, gitu kan? Karena hanya memenuhi syarat untuk ada di situ ada lisensinya seorang dokter. Tentu kalau kita bicara dokter, maka dia harus dia pernah sekolah di mana, gitu, atau pernah praktek, atau pernah di dinas kesehatan. Ya, artinya pemahaman terhadap paramedis atau psikolnya secara psikolnya itu sebagai seorang kesehatan paham. Nah, begitu juga ketika di situ harus ada measure atau orang pijat yang harus ketika pemain itu terjadi insiden kan itu kan, tentu dibutuhkan itu. Nah, kalau kemudian ngambil tukang pijat yang hanya pijat pegel kan itu kan, bukan pijat tulang kan gitu kan, malah nanti pemain malah nggak jadi sembuh, malah bisa jadi tambah nggak karu-karuan. Nah, itulah. Nah, disitulah artinya ada keseriusan dari artinya federasi, yaitu PSSI sendiri itu ketika melakukan gerakan artinya program yang luar biasa itu juga harus diikuti dengan perangkat SDM, dengan sistem yang baik, juga tentu panduan-panduan itu terpenuhi. Karena apa? Sekali lagi bahwa sepak bola ini adalah olahraga yang sangat diminati oleh masyarakat. Betul. Dan ketika diminati masyarakat itulah tentu semuanya tidak tumbuh rumput kan gitu kan. Bahkan ada akar teki yang itu nanti kalau kita salah menggunakannya itu bisa menjadi kemudian pemain ketika kemudian bertanding itu menjadi kemudian jatuh. Karena apa? Tidak lagi rumput yang kemudian itu lembut atau empuk saat kemudian pemain jatuh, tapi bisa celaka. Artinya apa? Di sepak bola seperti itu. Setiap sesuatu yang itu baik, tentu ada orang yang ingin masuk, inginnya tidak baik. Tapi kalau pagarnya kuat, kalau kemudian sanksinya itu jelas dan tegas, tentu orang berpikir 1000 kali
sebelum melakukan operasi-operasi atau adanya upaya penyusupan atau upaya untuk melakukan tindakan-tindakan baik itu melanggar statuta, melanggar regulasi, melanggar kode disiplin maupun melanggar upaya tindak pidana, yaitu termasuk penyuapan, kemudian memberikan janji-janji, dan kemudian pidana-pidana yang lain. Baik Abah, terima kasih. Kita beralih, menarik sekali ya Abah ya. Ternyata sekompleks itu permainan sepak bola yang kita lihat kan, ya bola digilir, bola kesana kesini ya. Publik melihatnya seperti ternyata di belakangnya tuh ada hal sekompleks itu yang juga menguras jiwa dan raga ya Abah ya. Luar biasa sekali. Abah, kita beralih ke ini ya Abah. Ada banyak sekali pertanyaan tapi saya seleksi ya Abah karena kita hanya punya 10 terakhir. Ini ada Hendra dari Porong. Katanya kawal terus ini Pak Bambang Suryo dan kawan-kawan, jangan sampai lolos. Kita tidak mau Liga 3 dihianati lagi. Begitu. Alhamdulillah, itu berarti dukungan itu kan. Betul. Masyarakat pasti ingin mendukung sepak bola itu baik, enak ditonton, kemudian tidak terjadi suatu insiden-insiden apalagi tawur antar supporter. Saya malah menginginkan supporter itu memberikan pujian ketika pemainnya baik, tapi memberikan evaluasi ketika permainan klubnya itu kurang baik. Jadi kemudian tidak baik memaksa lawannya untuk kalah, gitu. Yang terjadi kan seperti itu. Base-nya dirusak ketika di Jember kemarin itu kan anarkis. Kan suatu artinya anarkis. Kita sanksi panpelnya. Nah, itu salah satu contoh bahwa Komdis melalui Pandisnya maupun ditangani oleh Komdis sendiri tidak main-main. Kalau kemudian itu sudah menciderai baik itu terhadap tamu yang harusnya dihormati, dijaga, baik itu keamanannya, fasilitasnya, karena itu ada di regulasi, ada ketentuan-ketentuannya itu, termasuk harus kemudian penginapannya, kemudian jaminan khususnya. Ketika kemudian ini tidak dilakukan, termasuk mencoba lapangan hari 1 sebelum hari H, itu kalau di Liga 1 atau ISL dulu ya. Nah, kalau kemudian di Liga 3 ini ketentuan itu tentu tidak sama kan gitu. Artinya apa? Ada sebuah regulasi roll call yang harus dipenuhi. Aturan-aturan itu termasuk kaos kaki saja, kemudian tidak ada deker atau kaos kakinya dipotong atau dilobangi, itu ternyata ada unsur kesengajaan, itu kena denda. Kalau kemudian di klub itu sengaja membiarkan itu, tidak hanya pemainnya yang didenda, klubnya bisa didenda, bahkan bisa dikenakan sanksi atas perilaku-perilaku buruk yang terus dilanjutkan. Artinya apa? Bahwa sepak bola itu bukan kemudian enak ditonton saat di lapangan, tapi bagaimana menjadikan contoh di luar lapangan. Karena proses latihan, kemudian proses edukasi, bagaimana gizinya, dan seterusnya, itu sangat berpengaruh ketika di dalam pertandingan. Baik, gitu ya. Terima kasih Pak Hendra untuk semangatnya dan dukungannya kepada Komite Disiplin ini. Kita akan kawal terus sampai selesai. Semoga tahun depan tidak ada lagi. Kita beralih ke selanjutnya Pratama Yoga di Tulangan ini Pak. Sebenarnya Pak, hukuman berupa pembayaran tunai ini sudah memberikan efek jera belum sih Pak kepada para oknum? Karena sering tiap tahun ini pasti ada. Kenapa tidak dengan blacklist klub tidak ikut main untuk beberapa musim? Bagaimana tanggapan ini, Bah? Ya benar yang ditanyakan, memang kita ketika perilaku buruk itu dilakukan oleh personal, tentu kita tidak bisa menghukum klubnya kan begitu. Nah, tapi ketika itu bagian dari sebuah korporasi atau ada kesengajaan pelatih, manajemen, kemudian berperilaku buruk dan mempengaruhi pemain kan gitu kan, tentu pemain yang ikut terlibat dan kemudian klub yang kemudian sudah dilakukan sebuah kesepakatan jahat kan gitu kan, melalui manajernya, melalui atau ofisialnya kan gitu kan, tentu ini tidak ada ampun dan bisa artinya sanksinya tidak bisa ikut kompetisi, dan itu sudah kita lakukan. Sudah kita lakukan. Baik, itu ya tanggapannya Abah tadi dari Pratama Yoga di Tulangan. Semoga cukup menjawab. Kemudian ini ada Fendi di Cemandi. Kalau dimasukkan ke ranah hukum ini sendiri, penyelewengan ini termasuk hukum pidana atau perdata ya Pak? Ya kalau namanya ini sudah percobaan suap, pengaturan skor, judi, itu di KUHP sudah jelas kan gitu kan, di pasal 53 berkaitan dengan percobaan suap itu sudah diulas dengan gamblang dan jelas. Tinggal nanti bagaimana penyidik
kemampuan penyidik untuk menggali data-data dan alat buktinya dan memenuhi 2 unsur awal sehingga berkas ini bisa ditindaklanjuti baik untuk proses pemberkasan dan penelitian perkaranya di kejaksaan untuk ditingkatkan menjadi penuntutan dan kemudian kewajiban kejaksaan untuk membuktikan di pengadilan. Artinya deretan proses prosedur itulah yang memang harus dilalui dan itu tidak main-main. Apalagi PSSI pusat sudah melakukan MOU dengan Mabes Polri, artinya bahwa pertandingan sepak bola itu artinya sekali lagi perlu sebuah dukungan yang komplektivitas. Bila perlu bukan hanya kepolisian, gitu kan. Bila perlu orang-orang yang memang unsur-unsur itu. Saya menginginkan bahwa supporter ini juga bagian yang juga sangat penting untuk dilibatkan dalam berbagai pembahasan, bahkan setiap keputusan tentu ada batasan-batasan dan kemudian sesuatu yang bisa diputuskan secara bersama. Ini penting sehingga nanti jangan sampai juga supporter ini kan geraknya luar biasa. Persebaya kalah saja sudah kemudian melakukan gerakan-gerakan. Persela yang wasitnya dianggap sebagai biang tidak cocok sudah ada gerakan untuk disuruh mundur. Artinya apa? Ternyata masyarakat itu ketika timnya bagus juga memberikan apresiasi yang luar biasa. Tapi sebaliknya ketika melakukan sebuah proses hak dan kewajiban itu tidak seimbang, ketika manajemen juga berpikir harus melakukan sesuai dengan kontraknya, sesuai dengan bagaimana hak dan kewajiban, bagi perusahaan tidak sampai seperti itu. Yang penting timnya menang secara fair play kan begitu kan. Nah, ketika dianggap salah ya sudah. Nah, inilah kadang-kadang yang perlu diantisipasi bersama. Jangan sampai niat sesuatu kebangkitan sepak bola ini juga tercederai oleh artinya oknum supporter yang kurang bertanggung jawab. Tapi saya yakin ke depan supporter Indonesia pasti lebih dewasa, pasti lebih kemudian mensikapi secara bijak dan mampu memberikan solusi yang solutif bagaimana perkembangan sepak bola ke depan itu lebih bagus. Dan kita tunjukkan sekarang ini timnas yang dibawa pelatih dari Korea Selatan ini sudah mampu memberikan sebuah perubahan-perubahan yang menurut saya sangat signifikan. Berikan ketika kemarin menang sama Myanmar, kemudian pertandingan uji cobanya juga mengalami kegerakan-gerakan enak ditonton. Artinya kita ini sebagai masyarakat awam bola ketika melihat seperti itu ikut bangga, ikut senang. Betul. Ya. Baik, Bah. Ini terkait supporter nih, pertanyaan yang nyambung ini. Ada Aryo di Sedati. Saya sebagai salah satu supporter, atau saya sebut saja ya, saya sebagai supporternya Gestra, apa yang bisa saya lakukan ini untuk mencegah sendiri nantinya di event-event selanjutnya tidak ada hal-hal yang serupa? Apa nih peran supporter yang bisa dilakukan, Mbah? Maksudnya perannya? Apa yang bisa dilakukan supporter? Sebagai supporter apa yang bisa dilakukan selain mengawal tentunya supaya tidak terjadi hal yang sama? Artinya begini, tiap tim itu stakeholder-nya itu harus juga menjadikan supporter itu bagian yang penting untuk pergerakan yang bersifat positif. Nah, kalau tim itu sudah bagus, kemudian keinginan-keinginan yang sifatnya publik, bahkan kemudian berkaitan dengan saham terbuka atau TBK, saya yakin supporter tidak akan kemudian menolak, bahkan berebut untuk ikut membeli. Kita contoh Bali United, kemudian Persib, Persija, bahkan Persibaya adalah klub-klub yang kemudian mampu menyedot atau mengajak bermitra para supporter itu untuk terlibat dalam kemudian menjaga dan berkesinambungan di klub secara umum. Ini artinya apa? Kekuatan-kekuatan yang luar biasa ini sebetulnya sudah dilakukan oleh tim-tim di luar negeri. Nah, kita ini baru merangkak ikut meniru kan begitu kan. Kemudian berkenaan dengan merchandise. Kita sudah lama memperjuangkan bagaimana supaya artinya simbol-simbol mulai dari slayer, kaos, kemudian topi dan seterusnya itu produk yang original. Walaupun mungkin harganya tidak mahal, begitu kan, tapi itu juga ada keuntungan yang bisa dimiliki oleh klub dan supporter, sehingga pembeli masyarakat itu juga mulai mulai dididik dan dibina bagaimana membeli yang kemudian mampu kontribusinya itu kembali ke klub, kembali ke orang yang punya jasa, sehingga apa? Klub ini juga tidak terbebani oleh persoalan perekonomian terus. Baru setengah kompetisi
sudah dananya habis, gitu kan. Sehingga apa? Kekuatan yang awalnya itu luar biasa, kemudian drastis, kemudian turun. Nah, yang inilah yang harus kemudian menjadi perhatian bersama. Jangan sampai kemudian membiarkan potensi-potensi itu menjadi berbalik, menjadi sesuatu yang kontradiktif. Baik, Mbak, terakhir sebagai penutup, tidak terasa ini sudah 1 menit lagi menuju jam 2. Terakhir sebagai penutup, Mbak, apa yang bisa kita pelajari dari kasus ini dan pesan apa yang bisa disampaikan ini, Mbak? Ya, jadi kan kebetulan saya termasuk kemarin hari Jumat itu yang diperiksa dan sangat lama. Kemudian saya juga begitu tetap memberikan apresiasi luar biasa kepada Polda Jawa Timur dan timnya yang langsung responsif dan melakukan upaya-upaya yang sangat-sangat luar biasa. Sebetulnya saat kejadian kayak Mbak Za itu dan suaminya ada korban tabrak lari, saya sempat meng-email LPSK, gitu kan. Artinya walaupun mungkin data itu kurang akurat karena kita memberikan informasi awal, semestinya dari situ seharusnya sudah respon. Respon itu baru terjadi hari Jumat sore, itu pun dari orang teman saya di salah satu di LPSK yang memberikan nomornya wakil ketua. Tapi setelah kita rembukan dengan pihak Polda, bahwa pihak Polda sudah menurunkan BRIMOB untuk menjaga secara pribadi maupun di lingkungannya Mbak Za dan di artinya aktivitasnya, artinya ada perlindungan hukum baik selaku saksi maupun selaku yang sekarang jadi korban kan ini, bahkan jadi korban tabrak lari. Itu sudah dilakukan oleh Polda, baik kemudian dipantau langsung oleh Mabes Polri. Artinya apa? Jadi ketika sepak bola ini sekali lagi memang butuh uluran tangan dari pihak-pihak, bukan kemudian sekedar menindaklanjuti atau mengajak bahwa itu bukan urusan saya. Karena apa? Ketika bicara sepak bola itu sebuah kompleksitas yang luar biasa. Artinya apa? Kalau ini kebetulan ini kan pandemi ya. Ketika itu stadion bertanding, ada ribuan bahkan puluhan ribu penonton yang datang ke stadion. Mereka terbiasa bahwa masuk itu tidak kemudian harus lompat, dia harus bayar karcis. Di situ ada PK5 yang ikut berjualan, kemudian parkir yang tertata. Ada sebuah perputaran perekonomian yang luar biasa. Ini dari segi ekonomi. Kemudian dari segi hiburan, baik itu Liga 3, Liga 2 maupun Liga 1, kalau kemudian nanti suasana sudah normal, saya yakin menjadi sarana hiburan yang sangat menghibur. Dan kemudian dengan artinya biaya yang tidak perlu banyak, tapi kita bisa tercerabut keinginan-keinginan kita yang selama ini terpendam. Kita bisa berteriak, bersorak, kemudian dengan lepasnya gitu, ketika kemudian pemain itu main jelek, mohon maaf, kita sorak-sorak kan gitu kan, kita teriaki kan gitu. Nah, ini adalah bagian sebuah melatih spontanitas dan kemudian spontanitas masyarakat, bahwa masyarakat ini ingin baik, menang, dan kemudian secara baik dan fair play gitu kan. Kalau kemudian itu tidak ada kejujuran, kemudian main telikung, apalagi main suap, tentu kemenangan-kemenangan itu kemenangan semu kan gitu kan. Karena apa? Masyarakat dibohongi itu bahwa tim ini tidak berhak menang sebetulnya, tapi karena main duit, main sogok, kemudian menjanjikan sesuatu. Nah, sekarang waktunya di sepak bola Indonesia harus bersih dari segala upaya-upaya untuk melakukan berburuk, artinya di perilaku sepak bola. Baik, terima kasih Abah. Terima kasih atas kesempatannya hari ini sudah bergabung bersama kami di Ngaji Hukum. Sehat selalu ya Abah. Sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua, Mbak Isna Safira juga sehat. Kemudian semua kru. Saya lama gak ketemu Mas Aris ini. Ada Pak Aris. Bosnya keliling terus, Pak Direkturnya. Iya, Abah, terima kasih ya Abah sudah berbagi bersama kami. Demikian saya close ya, Mbak Ina. Sekali lagi mohon maaf bila ada kata-kata atau perkataan saya yang menyinggung, tapi sekali lagi niat untuk membesarkan dan kemudian memperbaiki sepak bola itu harus dilakukan oleh semua pihak. Dan sekarang siapapun yang ternyata ada hatinya itu menjadikan sepak bola menjadi judi, mohon mulai sekarang dihentikan. Karena apa? Karena ketika itu menjadi subur, kemudian Anda termasuk ikut andil menanamkan benih-benih dosa, dan itu akan dipertanggungjawabkan. Walaupun artinya itu bagian dari juga hiburan yang menurut kalian menyenangkan, tapi bagi segelintir pemain yang itu keluarganya juga berharap, kemudian manajemen yang mengeluarkan biaya besar akibat ulah-ulah segelintir orang, akhirnya menjadi persoalan yang menjadi berat. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat.
qaum wa fi aqami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Samiaji Makin Rahmat, SPD SHMH, Ketua LPBHNU Sidoarjo sekaligus sebagai Ketua Komdis Asprof PSSI Jawa Timur. Terima kasih juga kepada seluruh LPPL Jawa Timur yang juga ikut serentak menyiarkan Suara Sampang FM 102,2, PGR GR Tulungagung FM 90,1, R Salanganjo 105,3, Praja Angkasa Trenggalek FM 88,9. Saya Isna Safira pamit, terima kasih. Salam olahraga bersih dan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.